Biarlah kiranya Tuhan pada saat sesudah ini kami mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami, berbicara kepada setiap kami masing-masing, dan juga berbicara sampai ke dalam hati kami. Dan pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan, berkatilah dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 10 dari kitab 2 Samuel. Dan di dalam pasal 10 dan pasal 9 saudara itu punya kesamaan. Tetapi juga punya perbedaan yang sangat kontras sekali. Di mana persamaannya dan di mana perbedaan kontrasnya. Saudara, persamaannya adalah bahwa Daud itu sama-sama baik kepada dua orang sahabatnya. Daud itu sama-sama baik kepada dua orang anak sahabatnya. Yaitu kepada Mephiboset, anak Yonatan, yang kedua kepada Hanun, anak Nahas, Raja Amon. Tetapi perbedaan kontrasnya saudara, bahwa Mephiboset menerima kebaikan dari Daud dengan baik. Sedangkan Hanun saudara, dia mencurigai kebaikan Daud dan akhirnya perang saudara. Nah saudara, ada pelajaran-pelajaran yang sangat penting dan baik dari pasal 10 ini. Mari kita simak baik-baik dan mari kita membaca dari 2 Samuel pasal yang ke-10. 2 Samuel pasal yang ke-10 kita baca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Secara bertanggapan, temponya enggak usah cepat-cepat, biasa saja. 2 Samuel pasal 10 ayat 1, sesudah itu matilah Raja Bani Amon dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka dibenci Daud, maka Bani Amon itu menyuruh orang menyewa dari orang Aram Bet-Rehob dan orang Aram dari Zoba 20.000 orang pasukan berjalan kaki dari raja negeri Maaka 1.000 orang dan dari orang-orang Top 12.000 orang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan. Lalu Bani Amon maju. Diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedang orang Aram dari Zoba dan dari Rehob dan orang-orang Top dan Maaka ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota.
Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannyalah seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak panglima tentara mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Ketika dilihat semua raja yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sesudah itu takutlah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sesudah kita membaca bagian ini, apa yang ada di dalam pikiran kita, saudara? Dan kemudian apa hubungannya untuk hidup kita? Saudara, harus kita ketahui bahwa semua ayat-ayat firman Tuhan itu berhubungan langsung dengan kita dan hidup kita, saudara. Paulus berkata di dalam surat kepada Timotius yang kedua, saudara. Di dalam pasal yang ketiga, ayat 16 dan 17. Apakah manfaat dari firman Tuhan itu? Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Sesudah menemukan kita membaca bersama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, bila firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu tidak membawa perubahan di dalam cara berpikir kita maupun cara bertindak, saudara, pasal 10 ini membahas tentang perang antara Daud dengan Hanun, raja orang Amon yang baru, saudara. Dan di dalam pasal yang ke-9, saudara, Daud bertanya, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara, Daud bertanya kepada orang-orangnya, apakah masih ada keluarga Saul yang masih sisa, saudara? Saudara, bukan untuk memusnahkan keluarga Saul, tetapi justru untuk memelihara keluarga Saul, saudara. Saya sudah katakan minggu lalu bahwa biasanya orang pada zaman kuno, saudara, raja baru akan memusnahkan semua keturunan raja yang lama. Supaya apa? Supaya mereka jangan balas dendam. Dan supaya mereka jangan merongrong kerajaan yang baru, saudara. Zaman sekarang juga, saudara, ternyata ya dilakukan juga. Dulu ketika presiden pertama Indonesia dijatuhkan, saudara, apa yang dilakukan? Tidak dibunuh sih, saudara, tetapi dijadikan sebagai tahanan rumah. Di mana? Di Wisma Yaso, yang sekarang itu menjadi Museum Satria Mandala atau Museum ABRI, saudara. Saudara, tapi Daud berbeda sekali, saudara. Dia tidak memusnahkan keturunan raja yang lama. Kenapa? Dia sangat berbeda sekali, karena dia sudah pernah mengikat janji 2 kali, saudara, itu kepada Yonatan. Karena Yonatan begitu sangat mengasihi Daud, maka kemudian Yonatan mengajak Daud, mari kita mengikat janji, saudara. Dan waktu Yonatan mengikat janji, saudara, itu di luar nalar. Kenapa? Karena dicatat, saudara, Yonatan itu melepaskan jubahnya dan memberikannya itu kepada Daud, saudara. Dan juga Yonatan dia menyerahkan baju perangnya, menyerahkan pedangnya, menyerahkan panahnya, dan menyerahkan ikat pinggangnya itu kepada Daud, saudara. Yonatan begitu percaya kepada Daud, saudara.
sampai dia melakukan hal-hal di luar nalar. Dan bagaimana dengan Daud, saudara? Daud kemudian dia sadar, siapa saya, siapa Yonatan? Saya rakyat biasa, Yonatan adalah anak raja, saudara. Anak raja ingin mengikat janji dengan saya rakyat biasa. Maka kemudian dia harus memegang janjinya kepada Yonatan dan melaksanakan janjinya, saudara. Saudara, orang yang komitmen kepada janji itu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan sebaliknya orang yang tidak komitmen dengan janji, saudara, itu tidak mungkin diberkati oleh Tuhan. Saudara, Daud begitu diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia komitmen dengan janjinya, saudara. Daud memang hidupnya penuh penderitaan. Karena dia memang dikejar-kejar oleh Saul yang mau membunuhnya, saudara. Dan di dalam pasal ke-8, saudara, itu mencatat kemenangan Daud atas musuhnya. Dan Daud tahu, saudara, bahwa semua kemenangan itu semua berasal dari Tuhan. Dan kemudian itu makin membulatkan tekadnya. Aku harus melaksanakan janjiku kepada Yonatan. Walaupun Yonatan sudah mati di dalam perang, saudara. Dan kemudian dalam pasal ke-9 Daud kembali melakukan tindakan yang di luar nalar. Kenapa, saudara? Dia memanggil anak dari Yonatan bernama Mephiboset. Cucu dari Saul musuhnya, saudara. Dan kemudian dia melakukan tindakan di luar nalar. Kenapa? Dia katakan, aku akan mengembalikan seluruh harta warisan kepada kamu. Yang kedua, kamu Mephiboset akan duduk semeja dengan aku di meja makan, saudara. Waduh, ini Daud melakukan satu tindakan di luar nalar. Dia membalas kebaikan Yonatan dengan sangat-sangat baik sekali, saudara. Dan di dalam pasal 10 yang baru saja kita baca, saudara, mencatat bahwa Raja Amon yang bernama Nahas mati. Nahas adalah sahabat Daud. Dan di dalam 1 Samuel, saudara, pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2, saudara, Israel bermusuhan dengan Amon. Nahas, Raja Amon bermusuhan dengan Israel. Tetapi kenapa, saudara, Daud bisa bersahabat dengan Nahas, Raja Amon? Sangat mungkin sekali Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, dia dalam pelariannya, dia ditolong oleh Nahas. Maka kemudian dia bersahabat dengan Nahas, saudara. Dan kemudian Daud yang tahu Nahas sahabatnya mati, saudara. Kemudian dia ingin menyampaikan satu pesan duka cita kepada Hanun, anaknya Nahas. Dan kemudian Daud mengirim utusan atau duta besar kepada Hanun, saudara. Tetapi para pemuka, para penasehat Hanun, dia malah menunjukkan rasa curiga kepada Daud. Maka kemudian mereka mempengaruhi Hanun, saudara, dengan berkata kalimat bahwa Daud bukan bermaksud baik, tetapi mengutus dubes-dubesnya, pegawai-pegawainya kepada kamu untuk menghancurkan negeri kita. Untuk menyelidiki negeri kita dan menghancurkan negeri kita, saudara. Saudara, ini kalimat sangat tidak masuk akal. Kenapa, saudara? Oh, Daud kirim intel menyelidiki negeri kita, saudara. Saudara, sangat gak masuk akal. Kenapa? Intel pasti diam-diam kerjanya. Tidak mungkin terang-terangan, saudara. Tetapi ini terang-terangan. Dan kemudian para pemuka Amon bilang sama Hanun, tidak mungkinlah. Tidak mungkin, saudara. Lalu kemudian Hanun terpengaruh oleh penasehat-penasehatnya bahwa Daud bermaksud jahat dan ingin menghancurkan negeri kita. Dia cuma berpura-pura baik, saudara. Dan kemudian akhirnya, saudara, Hanun menangkap para pegawai-pegawai Daud. Hanun menangkap para dubes-dubes Daud, saudara. Dan dia melakukan dua tindakan yang sangat mempermalukan. Pertama, Hanun menyuruh orang-orangnya cukur jenggot dari orang-orang ini separuh, saudara. Jenggot dari kiri sampai kanan panjang dan disuruh cukur separuh, saudara. Bayangkan, saudara. Ini suatu penghinaan. Dan yang kedua, yaitu apa? Yaitu potong pakaian mereka. Dari bagian tengah sampai ke bagian yang bawah. Potong dan kemudian suruh mereka pergi, saudara. Saudara, inilah satu penghinaan yang sangat parah, saudara. Kenapa? Karena dalam budaya saat itu, saudara, seorang pria lebih memilih mati daripada mencukur jenggotnya, saudara. Pria pada waktu itu semua berjenggot, saudara.
Dan mereka lebih memilih mati daripada saudara mencukur jenggotnya. Dan ini saudara, jenggot mereka dicukur separuh lagi oleh orang-orang Hanun saudara. Saudara, bagi budaya pada waktu itu, orang yang jenggot dicukur bersih adalah budak. Orang merdeka berjenggot. Nah, kalau saya hidup pada zaman itu saudara, saya jadi budak. Ternyata sini banyak budak saudara. Ini mayoritas budak semua saudara. Kalau hidup pada zaman itu. Nah saudara, bagi orang pada zaman itu saudara, jenggot adalah perhiasan yang terbaik saudara. Dan orang saudara yang berani perpanjangkan jenggot, resikonya adalah mati saudara. Lalu kemudian bagaimana dengan respon Daud saudara? Sesudah mendengar bahwa orang-orangnya dipermalukan sedemikian rupa. Kemudian saudara, Daud sangat marah saudara. Kenapa? Kamu menghina utusanku sama dengan kamu menghina aku saudara. Dan prinsip yang sama juga saudara. Yesus itu katakan kepada para murid-muridnya. Sang Raja Yesus, dia berkata kepada para murid-muridnya. Yesus ingatkan, coba kita buka ya di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang bahwa mereka sudah membenci aku terlebih dahulu daripada kamu saudara. Maka kalau misalnya saudara, orang-orang Kristen dibenci, yaitu lumrah saja, wajar saja saudara. Tapi jangan mereka membenci kita karena sikap kita yang tidak baik. Jangan mereka membenci kita karena perilaku kita. Jangan orang dunia membenci kita saudara karena tindak tanduk kita yang sembarangan saudara. Jangan saudara. Dan kita kembali saudara, Daud mau berbuat baik kepada Hanun, tetapi Hanun mencurigai kebaikan hati Daud. Dan ini sangat mirip terjadi ketika peristiwa Taman Eden saudara. Setan memperdayai Hawa dengan cara apa? Dengan cara membuat Hawa mencurigai kebaikan Tuhan saudara. Bagaimana caranya? Coba kita buka ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita baca ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang kelima. Song leader boleh tolong naik. Kita membaca dari Kejadian pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya baca ayat yang ke-1, saudara baca yang kedua, bertanggapan hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, di sini setan mempengaruhi Hawa untuk mencurigai kebaikan Tuhan, saudara. Kamu harus tahu Hawa bahwa Tuhan itu tidak baik. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan tidak mungkin kasih satu buah yang tidak boleh dimakan. Tidak mungkin. Tuhan pasti kasih semua buah untuk dimakan. Dan kemudian saudara, kamu harus tahu kenapa Tuhan larang kamu makan buah itu saudara. Nah, pingin tahulah Hawa. Dan kemudian setan berkata, karena Tuhan tidak mau kamu jadi Tuhan. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tuhan tidak mau kamu jadi Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ada pesaing saudara. Maka kemudian tak lama kemudian akhirnya Hawa mulai mencurigai kebaikan Tuhan. Oh gitu, tidak boleh makan buah. Karena kalau saya makan nanti saya jadi Tuhan. Oh Tuhan nanti punya pesaing. Tuhan tidak mau punya pesaing saudara. Saudara, padahal Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas saudara. Kecuali satu saja saudara yang tidak boleh dimakan. Saya percaya saudara,
Adam dan Hawa makan buah begitu banyak, beraneka warna, beraneka bentuk, beraneka rasa. Itu tidak habis-habis, saudara. Tuhan baik. Tetapi setan memperdayai Hawa. Tuhan tidak baik. Dan kemudian saudara, tidak lama kemudian Hawa mulai mencurigai kebaikan Tuhan, saudara. Saudara, sebagai seorang Kristen, jangan pernah kita kecewa kepada Tuhan. Jangan pernah kita mencurigai kebaikan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu baik. Dan tidak pernah tidak berbuat baik satu kali pun. Bahkan satu detik pun Tuhan tidak pernah tidak berbuat baik, saudara. Saya mengajak kita, coba kita pikirkan, kita renungkan, saudara. Apakah Tuhan pernah berbuat salah satu kali kepada kita, saudara? Kita pikir 10 detik mulai dari sekarang. Pernahkah Tuhan berbuat salah satu kali pun kepada kita, saudara? Kalau pernah silakan tunjukkan, saudara. Mungkin kita pikir, kalau Tuhan baik, mengapa saya menderita, saudara? Pertanyaannya, saudara, kalau kita menderita, apakah oleh karena kesalahan Tuhan, saudara? Saya jamin, saudara, Tuhan tidak pernah berbuat salah satu kali pun kepada kita, saudara. Dan Tuhan tidak pernah tidak berbuat baik satu detik pun kepada kita, saudara. Kalau kita mengalami penderitaan, saudara, coba kita pikir, seberapa menderita sih kita, saudara? Ada satu orang pernah berkata, kalau kita menderita, kita bandingkan dengan Ayub. Kalau kita rasa kita menderita, kita bandingkan dengan Tuhan Yesus, saudara. Ayub, saudara, dia pernah menderita. Dari super kaya menjadi super miskin. 10 anak mati semua, saudara. Dari sangat sehat menjadi sangat sakit-sakitan, saudara. Yesus, saudara, dari Allah menjadi manusia. Dari tidak terbatas menjadi terbatas. Saudara, terbatas itu menderita loh, saudara. Dari dipermuliakan di dalam sorga, disembah sujud dalam sorga, menjadi paling dihina habis-habisan di dunia, saudara. Yesus lahir dan matinya di tempat yang paling hina. Dia lahir di kandang, mati di atas kayu salib, dan dipertontonkan di depan umum. Malu luar biasa, saudara. Apakah ada orang pernah menderita seperti seperti Ayub? Apakah orang pernah menderita seperti Tuhan Yesus, saudara? Pertanyaannya, apakah Ayub pernah menyalahkan Tuhan atas penderitaannya, saudara? Tidak pernah. Kenapa? Karena Ayub tahu, semua harta saya, semua anak saya, semua kesehatan saya adalah milik Tuhan. Yang sementara dititipkan kepada saya, saudara. Maka ketika hartanya diambil, memang sudah waktunya sang pemilik mengambil kembali miliknya, saudara. Maka Ayub tidak pernah berani menyalahkan Tuhan. Saudara, Yesus tidak pernah berani menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia datang dalam dunia, saudara, memang untuk menderita. Untuk menyelamatkan saya dan Anda semua, saudara. Kita lanjut, saudara. Hanun mencurigai kebaikan hati Daud. Dan bahkan Hanun, saudara, dia membalas kebaikan Daud dengan mempermalukan utusan Daud, saudara. Air susu dibalas dengan air tuba, saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang kelima, Daud berkata melalui orang suruhannya kepada anak buahnya yang baru saja dipermalukan, saudara. Dia berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Kenapa Daud mengatakan kalimat ini, saudara? Daud memang marah, tapi Daud lebih memilih. Untuk apa, saudara? Untuk mengembalikan harkat dan martabat orang-orangnya dulu, saudara. Sebelum dia menghukum Hanun, orang yang tidak tahu balas budi itu, saudara. Dan kemudian dalam ayat yang ke-6, Hanun tahu Daud marah karena sudah dihina oleh dia. Dan Daud akan menyerang mereka.
Maka kemudian dicatat saudara. Maka kemudian Hanun segera menyewa tentara bayaran. Dari 4 negara saudara. Dari orang Aram Bet Rehob. Dari orang Aram dari Zoba. Dari raja negeri Maaka. Dan orang top tidak tanggung-tanggung. 33.000 tentara dia sewa saudara. Pada zaman sekarang juga ada tentara sewaan. Rusia perang sama Ukraina. Rusia menyewa tentara bayaran namanya Wagner saudara. Untuk menyerang Ukraina. Karena Rusia banyak duit. Dan juga pernah saudara, Inggris menyewa tentara bayaran bernama Gurkha. Itu dari Nepal. Sangat kuat, sangat berani, tidak takut mati saudara. Dan pada zaman kuno saudara, menyewa tentara bayaran itu suatu hal yang lumrah. Coba kita buka ya di dalam ayat padanannya, 1 Tawarikh pasal 19 ayat 6. Ini ayat padanannya. 1 Tawarikh pasal 19 ayat yang ke-6. 1 Tawarikh pasal 19 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah dilihat Bani Ammon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Ammon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka dan dari Aram Soba. Saudara, Hanun kemudian membayar 1.000 talenta perak untuk menyewa para tentara-tentara itu saudara. Aram adalah sama dengan Syria saudara. Dan di dalam ayat yang ke-7, kemudian waktu Daud mendengar bahwa Hanun menyewa tentara bayaran, kemudian dicatat disuruh nyala Yoab maju dengan segenap pasukan pahlawan saudara. Saudara, di sini muncul kata-kata pahlawan. Saudara, siapakah para pahlawan itu? Dan mereka dicatat saudara di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Coba kita buka ya. Balik kembali 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mohon maaf, saya seringkali buka-buka ayat saudara supaya kita betul-betul ngomong ada dasarnya. Yaitu adalah ayat 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, Daud sangat hebat sekali. Dia berhasil melatih orang-orang itu menjadi Kopassus. Menjadi tentara yang sangat hebat saudara. Pertanyaannya, seberapa hebat mereka saudara? Saudara, salah satu pahlawan Daud itu bernama Ishibaal, orang Hakmoni. Itu dicatat di dalam 2 Samuel 23 ayat 8. Kita buka lagi saudara. Seberapa hebat para pahlawan Daud. Kita nggak baca semua, tapi kita membaca sebagian saja. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-8. Ini adalah salah satu kehebatan dari pahlawan Daud. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Dia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara, diayunkan tombak saudara, 800 orang itu mati. Hebat luar biasa saudara. Satu orang mungkin dibantu oleh tentaranya saudara. Itu melawan 800 orang, menang saudara. Waktu kami ke Israel saudara, kemudian lihat prajurit, ada laki ada perempuan. Itu guide bilang sama kita, hati-hati itu tentara perempuan. Badan sih memang ceking-ceking kecil-kecil saudara. Tapi satu orang lawan 20 laki-laki dia menang saudara. Masa sih? Nggak percaya kamu keroyak dia aja. Nggak beranilah kita saudara. Satu orang lawan 20 orang dia menang saudara. Apalagi sama Kopassusnya Israel saudara. 1 lawan 30 dia menang saudara.
Nah ini pahlawan Daud saudara. Satu orang lawan 800 orang, dia menang saudara. Maka dicatat, Yoab kumpulkan orang-orang bersama dengan segenap pahlawan, lawan mereka saudara. Dan kemudian saudara dalam 1 Tawarikh pasal ke-11 dicatat daftar para pahlawan-pahlawan Daud saudara. Kita buka lagi dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 11. Ini begitu banyaknya daftar para pahlawan-pahlawan Daud. 1 Tawarikh pasal 11 ayatnya yang ke-11. Kalau di dalam ayat yang ke-10 saudara sampai ayat yang ke-47 itu daftarnya banyak banget saudara. Kita cuma baca satu saja. 1 Tawarikh pasal 11 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Saudara, Yasobam bin Hakmoni, satu orang lawan 300 orang itu menang saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8 dicatat Hanun mengatur pasukannya. Pasukan Amon dan juga pasukan sewaan saudara. Menjadi dua bagian. Satu di depan, satu di belakang saudara. Satu di depan adalah orang-orang Amon dan di belakang adalah para tentara bayaran. Dan kemudian waktu Yoab mendengar bahwa Hanun mempersiapkan dua saudara. Wah Yoab, kita sudah terkepung saudara. Bagaimana ini saudara? Yoab tidak mundur. Yoab juga bagi pasukannya menjadi dua. Satu di depan, satu di belakang. Di depan kamu Abisai yang pimpin. Di belakang saya yang pimpin saudara. Saudara, Abisai juga adalah salah seorang pahlawan Daud. Juga pernah membunuh mati 300 orang saudara. Dan kemudian saudara Yoab tidak takut. Dia tidak menyerah saudara. Dan di dalam otak Yoab cuma satu kata, yaitu apa? Perang saudara. Dan kemudian Yoab dia berpidato yang hebat ini saudara. Yoab berpidato. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Saudara, ini pidato yang sangat hebat dari Yoab. Untuk mengobarkan semangat juang dari para tentaranya saudara. Dan hasilnya, menang saudara. Orang Aram yang terkenal hebat, para tentara Bayan yang terkenal sangat hebat saudara, itu melarikan diri. Saudara, pidato itu sangat penting saudara. Maka semua presiden waktu terpilih pasti pidato saudara. Dan presiden pintar saudara pasti punya pidato yang hebat saudara. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris saudara, dia terkenal dengan pidatonya. Judulnya saudara, kita akan melawan mereka. Siapa mereka saudara? Tentara Jerman, Nazi, Gestapo. Gestapo adalah polisi rahasia Nazi saudara yang akan menyerang Inggris. Dan kemudian Churchill berkata kepada kabinet perangnya saudara. Dia berkata, sesudah saya pikir-pikir dalam hari-hari terakhir ini mengenai apakah merupakan bagian dari tugas saya untuk masuk ke dalam negosiasi dengan orang Jerman itu. Dan kemudian Churchill melanjutkan, saya menyimpulkan bila kisah negeri kita ini akhirnya mesti berakhir, biarlah itu berakhir. Hanya bila kita masing-masing tergeletak, tercekik dalam darah kita sendiri di tanah saudara. Churchill berkata kepada majelis perang, dia berkata kepada rakyat Inggris, dan pidato dia saudara, sebelum dan sesudahnya tidak pernah ada orang berbicara seperti itu saudara. Churchill berkata, saya tidak dapat menawarkan apa-apa selain 4 hal. Pertama darah, kedua kerja keras, ketiga air mata, keempat keringat saudara. Kalau politikus lain saudara, waktu mereka ngomong kepada kabinet perang, mungkin mereka berkata, oh kebijakan kita adalah apa? Melanjutkan perjuangan. Seluruh kekuatan kita,
sumber kita akan dimobilisasi. Itu politikus lain, saudara. Tetapi Churchill berkata, bahkan meskipun sebagian besar wilayah Eropa dan banyak negara lama dan terkenal itu sudah jatuh, saudara, atau mungkin jatuh ke dalam cengkraman Gestapo, adalah polisi rahasia Nazi dan seluruh kekuatan Nazi yang sangat menjijikan, saudara. Kemudian Churchill berkata, kita tidak boleh lesu atau berhenti, saudara. Kita mesti berjuang sampai akhir, saudara. Kita akan melawan mereka di Perancis, kita akan melawan mereka di laut dan di samudera, dan kita akan melawan mereka dengan keadaan yang begitu sangat makin besar, dengan kekuatan begitu besar di udara. Kita akan mempertahankan negeri kita. Berapapun harganya, saudara, kita mesti bayar. Kita akan melawan mereka di pantai-pantai. Kita akan melawan mereka di landasan pendaratan. Kita akan melawan mereka di ladang-ladang, di jalan-jalan, di bukit, saudara. Dan kita tidak akan pernah menyerah, saudara. Ini pidato dari Winston Churchill pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara. Hasilnya, saudara, Jerman tidak pernah bisa mengalahkan Inggris di Perang Dunia Kedua, saudara. Kenapa? Karena satu pidato yang sangat hebat sekali, saudara. Churchill berani berkata, kita tidak akan pernah menyerah. Walaupun dia dalam bahaya besar, saudara. Saya mengajak saudara kita juga, jangan pernah menyerah, saudara. Saudara sedang berjuang dalam hal apapun juga, jangan pernah menyerah, saudara. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan, saudara. Ada orang bilang, oh saya pasrah, padahal menyerah, saudara. Pasrah sama menyerah itu beda, saudara. Pasrah berarti saya sudah berjuang sampai habis-habisan, dan hasilnya saya pasrahkan kepada Tuhan. Entah negatif, entah positif, aku harus terima. Kenapa? Karena aku pasrahkan kepada Tuhan, saudara. Kalau menyerah, saudara, itu beda tipis dengan pasrah. Tidak berjuang apa-apa, atau berjuang asal-asalan, lalu berkata, saya pasrah. Tidak, saudara, itu namanya menyerah. Saudara perhatikan Tuhan Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani. Dia pasrah, saudara. Dia betul pasrah kepada Tuhan. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Dia berkata, saudara. Tapi sebelumnya, saudara, dia berjuang mati-matian. Keringatnya bercucuran seperti butiran darah, saudara. Dia gemetar. Dia berkeringat. Padahal malam hari, saudara. Dingin. Kami pernah ke Taman Getsemani, dingin, saudara. Tapi di malam yang dingin, dia berkeringat. Dan keringatnya itu seperti butiran-butiran darah, saudara. Dia bahkan berdoa, Bapak, jikalau sekiranya mungkin, singkirkan cawan ini lalu daripadaku, saudara. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Saudara, dia ulang-ulang kalimat itu berkali-kali, saudara. Kenapa, saudara? Dia berjuang. Sampai keringatnya seperti darah. Memperjuangkan apa dan memperjuangkan siapa, saudara? Memperjuangkan saya dan Anda sekalian, saudara. Saudara, bedakan antara pasrah dan menyerah, saudara. Saya katakan pasrah, sudah berjuang mati-matian, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Menyerah itu tidak berjuang, saudara, atau berjuang asal-asalan, saudara. Mohon maaf, saya harus katakan kalimat seperti ini, saudara. Saya dimutasi dari Jakarta ke Palembang, saudara. Sangat kaget sekali. Kenapa? Pada waktu Palembang presentasi di sidang sinode tiap tahun di Jakarta, saya sampai minder-minder. Luar biasa Palembang. KKR siswa, seminar-seminar umum, dan kasih persembahan gede, saudara, ke Jakarta. Hebat sekali Palembang. Duit banyak, saudara.
Sampai minder-minder saya, luar biasa. Saya pengen belajar dari Palembang, saudara. Waktu saya di Sunter. Siapa sangka saya dipindah ke Palembang, saudara. Waktu di Palembang, kaget luar biasa. Ampun, ibadahnya dingin, saudara. Tadi nyanyi saudara sudah bagus. Dan kemudian saudara duitnya miskin, saudara. Pengurus, orang lama tahu semua, saudara. Apakah saya mesti menyerah? Bilang sama Jakarta, aduh ampun, enggak sanggup saya. Atau minta uang sama Jakarta. Atau minta uang sama orang-orang jemaat Jakarta, saudara. Enggak. Saya lebih memilih, saudara, enggak mau menyerah. Saya ajak jemaat, mari kita berjuang, saudara. Dan kemudian, saudara, Tuhan begitu memberkati sebuah perjuangan, saudara. Dan bersyukur Tuhan menolong perjuangan kita semua, saudara. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 19, kemudian orang Aram yang sudah kalah, saudara. Jangan berhenti. Kita kumpulkan kekuatan lebih besar lagi. Kalah sekali, jangan berhenti. Kita serang lagi Israel, saudara. Dan kemudian Daud seketika mendengar hal itu, saudara. Kemudian dia memimpin sendiri peperangan, saudara. Tadi dia suruh Yoab sambil mengamat-amati dari belakang, saudara. Dan sekarang dia pimpin sendiri, saudara. Dan hasilnya menang. Saudara, pelajaran apakah yang kita dapat dari khotbah hari ini, saudara? Saya berharap, saudara, setiap khotbah itu memberkati kita. Setiap khotbah itu menegur kita. Setiap khotbah itu menguatkan kita dan menghibur kita, saudara. Saudara, siapa orang yang pertama kali mendapatkan berkat dari khotbah, saudara? Saya. Kenapa? Mempersiapkan khotbah dengan berjuang, saudara. Kadang-kadang sampai stres luar biasa. Setiap hari Jumat, saya sudah bilang sama nyonya, tolong jangan cerita-cerita yang negatif ke saya. Itu ya si Anu ya, itu ada masalah ini, lampu mati ya segala macam. Tolong jangan cerita negatif kepada saya. Kenapa? Karena kamu mengganggu konsentrasi saya. Tapi kadang-kadang lupa, saudara. Itu ya, banyak macam lah, saudara. Saya bilang, ingat ini Jumat, saudara. Oh iya, minta maaf. Pokoknya lu jangan cerita negatif sama gua. Ya kurang inilah, kurang itu. Pokoknya jangan cerita. Gua sedang konsentrasi, saudara. Baru kemarin dia lupa, saudara. Itu ya, ada masalah apalah, saudara. Bocorlah segala macam. Ingat ini hari Jumat. Oh ya hari Jumat, saudara. Kenapa, saudara? Berjuang. Konsentrasi, saudara. Siapa pertama mendapat berkat? Pasti saya sendiri, saudara. Dan terakhir, saudara. Mari kita terus berjuang, saudara. Jangan pernah mencurigai kebaikan Tuhan, saudara. Karena Tuhan tidak pernah bersalah satu kali pun. Karena Tuhan tidak pernah tidak berbuat baik kepada kita sekalian, saudara. Yang kedua, saudara, jangan pernah menyerah. Terus berjuang, saudara. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah setiap kali kami harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak bosan-bosannya terus berbicara kepada kami. Walaupun kami seringkali membosankan hati Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah bosan berbicara kepada kami. Ampunilah kami jikalau kami seringkali bosan kepada firman-Mu dan bahkan bosan kepada Engkau. Karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu setia kepada janji-Mu dan Engkau tetap mau berfirman kepada kami. Janganlah bosan berfirman kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Dan tolonglah kami supaya kami jangan bosan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin.